Oke, nah kali ini karena Ibu membawa ini, kira-kira Ibu mau ngajarin apa ya kali ini? Oke, namanya adalah storytelling, ya. Jadi kita akan belajar tentang storytelling pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, tetap bersama Ibu di video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa Ibu? Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang yang namanya storytelling. Oke, nah sebelumnya storytelling itu apa ya? Oke, pengertian dari storytelling itu terdapat dua kata, ya, ada story dan telling. Nah, story itu artinya adalah sebuah cerita atau cerita, dan telling itu berarti adalah penceritaan. Maka penggabungan di antara keduanya itu adalah storytelling, adalah penceritaan cerita atau menceritakan sebuah cerita. Nah, storytelling itu juga bisa disebut dengan yang namanya mendongeng atau menceritakan sesuatu ya tadi. Jadi mendongeng juga boleh, atau membacakan sesuatu cerita kepada anak-anak atau kepada orang lain, itu juga disebut dengan storytelling. Nah, storytelling itu punya jenis-jenisnya ya. Jenis-jenisnya itu menurut Asfandiar pada tahun 2007 dalam penelitiannya. Jenis-jenisnya yang pertama itu adalah yang namanya dongeng tradisional. Nah, dongeng tradisional itu adalah dongeng-dongeng yang menceritakan tentang cerita-cerita rakyat seperti Sang Kuryang, Malin Kundang, kemudian ada Joko Tingkir dan lain sebagainya macam. Nah, yang kedua itu ada yang namanya dongeng futuristik atau yang disebut dengan dongeng modern ya. Jadi dongeng-dongeng modern itu bisa saja kita aplikasikan dengan dongeng digital ataupun dengan benda-benda seperti boneka tangan, ataupun menggunakan yang namanya media-media interaktif ya, agar menarik perhatian. Nah, yang ketiga itu ada dongeng pendidikan. Nah, sesuai dengan namanya, dongeng pendidikan itu berarti berarti menceritakan tentang pendidikan-pendidikan baik itu di Indonesia ataupun di dunia ya. Jadi ceritanya tentang pendidikan yang menitik beratkan pada hal-hal yang memang lebih edukatif. Oke, kemudian yang keempat itu ada yang namanya fabel. Nah, fabel itu atau sering disebut dengan dongeng yang menceritakan tentang binatang ya, atau tentang hewan, kehidupan binatang atau kehidupan hewan dan lain sebagainya macam, sehingga itu menceritakan tentang contohnya seperti kancil dan buaya, ataupun nanti ada kura-kura dan kelinci dan lain sebagainya macam, yang menceritakan tentang atau tokohnya itu adalah hewan atau binatang ya. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya dongeng sejarah. Nah, sesuai dengan namanya berarti ada sejarah-sejarah yang didongengkan atau diceritakan kepada orang banyak dengan penghayatan, kemudian dengan olah-olah vokal tentang cerita-cerita rakyat seperti itu ya. Lalu yang keenam atau terakhir itu adalah yang namanya dongeng terapi atau traumatic healing ya. Itu bisa diartikan bahwa misalkan ada anak-anak yang mengalami trauma, baik itu dalam kekerasan maupun ada bencana alam. Jadi anak-anak itu mungkin trauma dengan kejadian-kejadian itu, akhirnya punya satu sifat yang kira-kira mungkin takut ataupun apa, sehingga dongeng terapi ini bisa diterapkan untuk anak-anak itu. Oke, untuk tujuan dari mendongeng atau storytelling itu secara umumnya storytelling itu adalah untuk meningkatkan minat baca anak, kemudian meningkatkan kemampuan baca siswa, lalu mengembangkan kreativitas dan imajinasi dari anak, kemudian memperluas wawasan dan pengetahuan anak, lalu membuat anak itu menyukai buku ya. Jadi dengan storytelling itu, dengan ada gambar-gambarnya atau dengan bahasa yang menarik, itu akan menarik juga buat anak-anak atau siswa
agar lebih menyukai membaca atau menyukai buku ya. Namun tujuan khususnya itu apa? Nah, tujuan khususnya itu adalah untuk mengembangkan minat dan skill agar kreatif dan inovatif di dalam pembelajaran sastra, serta untuk mengembangkan yang namanya program literasi ya. Nah, itu dia yang menjadi tujuan dari storytelling. Nah, dalam storytelling itu ada yang namanya tahap-tahap storytelling. Seperti video-video yang sudah Ibu jelaskan pada pementasan sastra, itu ada 3 tahap olahan, yaitu tahap olah vokal, olah rasa, dan olah raga. Nah, begitu juga pada storytelling. Ada yang namanya olah vokal, yaitu melatih bagaimana suara, artikulasi, diksi, dan lain sebagainya macam. Itu kita latih dengan baik agar nantinya ketika kita membacakan atau storytelling itu lebih menarik. Kemudian yang kedua itu ada olah rasa. Olah rasa itu adalah latihan untuk keindahan dan keterampilan seseorang aktor atau seseorang yang membacakan storytelling itu, bagaimana pikiran, emosi, perasaan, kemudian sosok peran itu yang sedang dimainkan itu akan lebih dirasai oleh para penontonnya, itu seperti menghayati dan lain sebagainya macam ya. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah olah rasa. Olahraga ya. Nah, olahraga atau olah tubuh itu adalah latihan tubuh untuk menceritakan karakter yang sedang diperankan. Jadi storytelling juga boleh seperti tadi, ada hewan apa misalkan ya, kita ini kan misalkan gajah itu kan biasanya sosok yang seperti suaranya itu agak berat ataupun apa ya, nanti kita bisa menggunakan suara yang berat untuk gajah, ataupun nanti untuk kancil dengan suara yang ringan atau dan lain sebagainya. Oke, nah itu dia 3 olahan yang harus diperhatikan pada storytelling. Namun bukan hanya pada storytelling saja, tetapi pada pementasan sastra lainnya. Oke? Nah, Ibu akan mencontohkan bagaimana storytelling. Ibu akan mencontohkan storytellingnya pada yang namanya ensiklopedia anak hebat tentang dunia serangga ya. Oke? Kita akan coba. Kita akan coba dengan cara membacanya. Ini lebih ke lebih ke cara membaca ya, cara membaca atau secara storytelling itu bagaimana kita membaca agar anak-anak itu menarik. Serangga yang muncul saat musim panas ini bernama nyamuk. Nyamuk bukanlah serangga yang asing bagi banyak orang. Sebaliknya, dia adalah serangga yang sangat familiar dan dalam kehidupan kita. Dari berbagai macam serangga yang kita tahu, nyamuk merupakan serangga yang paling dibenci dan mengganggu. Di negara 4 musim, nyamuk biasanya muncul pada saat cuaca hangat dari bulan Juni sampai dengan bulan September. Jika diperhatikan, dia tidak berkeliaran pada satu musim panas saja, tetapi umumnya di tempat yang hangat atau tempat air yang tidak terurus. Jadi, sebenarnya dia dapat muncul kapan saja. Nyamuk adalah hewan nokturnal ya, sehingga dia lebih aktif di malam hari. Nyamuk biasanya hidup dengan memakan getah pohon. Akan tetapi, darah manusia atau hewan pun dapat dihisap dan disantapnya. Semua nyamuk yang melekat dan menghisap darah manusia dan hewan itu merupakan nyamuk betina. Nyamuk betina menghisap darah sebagai sumber protein untuk bisa bertelur. Nah, itu dia. Jadi kita bisa menggunakan beberapa teknik membaca pada storytelling. Namun akan berbeda jika kita membaca sebuah cerita. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama Bunia di video pembelajaran. Oke, kalau ini adalah storytelling tentang menceritakan sebuah cerita atau dongeng ya. Jadi Ibu akan menceritakan
sapi tidak bertelur. Ketika sedang bermain-main di dekat sawah, Koko si anak sapi bertemu dengan sahabatnya, Cici si anak ayam. Cici tampak sedang ada urusan. "Hai Cici, kamu mau kemana?" Koko, aku mau ke sawah untuk mengambil jerami." "Boleh aku ikut?" "Boleh saja." Koko lalu mengikuti Cici dari belakang. Dalam hati, ia bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Cici di sawah. Setibanya di sawah, Cici langsung sibuk mengambil jerami-jerami yang sudah mengering. Memang sawah itu sudah dipanen. Yang tersisa hanyalah batang-batang padi yang mengering. "Untuk apa jerami ini, Cici?" "Kamu lihat saja nanti. Kamu mau ikut aku ke rumahku kan?" "Ya, tentu saja. Aku mau ikut. Di sini aku tidak ada teman." Mereka berdua lalu berjalan beriringan menuju rumah Cici. Sepanjang jalan, Cici tidak berbicara karena mulutnya penuh dengan jerami yang dibawanya. Hanya Koko saja yang mengoceh. "Cici, tadi sebelum kamu datang, aku sedang main lompat cingklat loh. Sampai 4 kali, bolak-balik sendirian saja. Soalnya aku tidak melihat teman-teman yang lain. Entah mereka kemana ya. Untung akhirnya kamu datang. Aku sangat senang," kata Koko dengan semangat. Cici hanya mengangguk-angguk mendengarnya. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Cici. Cici lalu mengajak Koko ke belakang rumah. Di atas sebuah wadah yang lebar, Cici meletakkan jerami yang dibawanya. Kemudian dia mengambil jerami lagi dari tumpukan jerami yang sudah ada di dekatnya. "Ini untuk alas telur-telur yang baru dikeluarkan ibuku," kata Cici seraya mengambil telur-telur ayam dari sebuah keranjang telur, lalu ditatanya di atas jerami. "Ibuku menyuruhku untuk melakukan ini dan mengatakan bahwa aku harus menjaga telur-telur ini. Banyak hewan-hewan jahat yang suka mencuri telur kami. Misalnya musang, ular, dan biawak. Aku akan menjaganya dengan sungguh-sungguh," kata Cici dengan bangga. Nah, itu dia. Jadi ketika kita storytelling, sebenarnya ini belum selesai ya, Ibu bacakan dongengnya. Jadi ketika kita storytelling, itu bagusnya kita menggunakan beberapa suara agar storytellingnya itu lebih menarik perhatian anak-anak. Oke? Nah, itu dia. Jadi jangan lupa terus-terusan berinovasi dan kreatif ya pada pembacaan storytelling. Oke, jangan kemana-mana. Ibu tetap pada video pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan beberapa teknik-teknik pada storytelling lagi. Oke, selanjutnya Ibu menggunakan media yang namanya pop-up book ya. Jadi ada media-media yang bisa kita storytellingkan. Jadi Ibu juga menggunakan yang namanya media my book. Nah, jadi ini bisa saja nanti diambil hewan-hewan atau perlengkapan yang ada di sini, kemudian nanti bisa diceritakan ya dengan menggunakan bahasa yang sama seperti kita menggunakan suara yang berbeda. Oke, Ibu akan coba. Kita akan lihat pada pop-up booknya. Kira-kira apa ya? Oke, ini saja. Oke, di sininya ada bunga ya, bunga. Jadi di sini ada butterfly dan ada yang namanya bee, bukan butterfly ya sebenarnya, tapi Ibu sukanya panggilannya butterfly. Oke, ini ada bee. Oke, intinya Ibu akan cerita dengan menggunakan hewan-hewan ini. Itu kedua hewan ini pastinya suka yang namanya madu. Jadi bagaimana sih dia bisa menghisap madu pada taman ini? Oke?
Oke. Halo, aku Butterfly. Kamu siapa? Aku Bi. Aku ingin sekali. Aku lapar loh. Di mana ya kita bisa mendapatkan madu? Oh, aku tahu. Aku ada melihat taman yang sangat indah. Bunganya sangat cantik. Ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna kuning. Aku mau. Kamu mau tidak mengantarkanku ke sana? Ayo kalau begitu. Wah, benar. Itu bunga yang sangat cantik. Pasti madunya juga lezat sekali. Nah, jangan tunggu lama-lama. Ayo kita makan madunya. Nah, seperti itu. Jadi boleh saja kita menggunakan yang namanya media. Jadi media-media ini atau media-media pembelajaran bisa kita gunakan pada storytelling. Boleh saja misalkan dengan menggunakan boneka tangan atau menggunakan wayang-wayang dan lain sebagainya macam. Jadi storytelling itu agar lebih menarik, jangan lupa menggunakan yang namanya media-media yang menarik perhatian siswa atau anak-anak. Oke. Nah, bagaimana? Sudah mengerti tentang storytelling atau berstorytelling ya? Oke, dengan contoh-contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, untuk mengetahui bagaimana kemampuan dari mahasiswa Ibu atau penonton semuanya, jadi buatlah sebuah kelompok belajar atau sendiri juga boleh ya, masing-masing individu masing-masing. Storytellinglah dalam sebuah cerita atau boleh dia berdasarkan jenis-jenisnya, mau yang seperti edukatif juga boleh, bercerita tentang fabel itu juga boleh. Nah, kemudian buat dalam bentuk video yang akan diunggah pada sosial media atau pada YouTube masing-masing ya, agar kita lebih bisa mengembangkan program literasi. Oke, untuk itu salam berliterasi. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.